Jadi apa namanya boleh misah. Kalau Syafi'i gitu, apa namanya ngirit, jadi ngirit antara ngirit apa perhitungan sama air kan begitu. Gitu. Jadi masa gue ke masjid gak pakai airnya kan gitu. Orang gue udah naruh kotak kan begitu, gue pakai dah airnya buat kaki lah. Gitu. Kan iya. Itu apa namanya mualah. Kalau mualah Hambali ini mualah nyambung, jadi nggak boleh dipisah. Yang namanya dipisah itu anggota tubuh sebelumnya udah kering, baru dia masuk anggota tubuh yang satu. Itu namanya terpisah. Jadi kalau selama masih basah, berarti nggak bisa tuh. Habis basuh muka dia dipanggil sama orang tuanya misalnya, ada pan mak, gini, angkatin galon, ada yang ngangkat galon. Habis ngangkat galon lihat mukanya masih basah, oh terusin, berarti belum terpisah karena masih basah. Tapi kalau pas ngangkat galon, galonnya berat, mana yang diangkat satu truk lagi kan begitu. Soalnya emaknya tukang galon emaknya itu. Itu airnya berubah dari air wudhu jadi air keringat. Berarti udah kering itu. Kehapus air keringat berarti harus ngulang dari awal. Itu mualah gitu. Mualah itu anggota tubuh ke yang lain bersambung sekiranya sebelumnya anggota tubuh sebelumnya tidak kering. Itu namanya mualah. Jadi 6. Nah ternyata Hambali juga sama, ada syarat niat, dan niatnya ini kalau kita nomorin jadi nomor 7, dia naikin jadi nomor 1 nih. Wajibun niyah, dan diwajibkan untuk berniat ketika awal kewajiban bersuci. Awal kewajiban suci kan muka. Maka itu sama kayak Syafi'i itu, ketika muka dia sambil niat. Jadi kalau yang itu mirip. Jadi basuh muka sambil niat mirip kayak Syafi'i, tambahannya kumur-kumur sama hidung. Kemudian kepala harus di semuanya, kemudian selanjutnya selanjutnya harus mualah. Itu dia soal apa namanya wudhu, biar kita dikatain sama Hambali tetap sah, dibilang sama Syafi'i tetap sah gitu. Karena emang kita ngikutin salah satunya gitu. Saya kan dulu emang saya dari kecil di pesantren begitu, mengikutinya guru-guru Syafi'i. Tapi ketika tawaf saya pakai Hambali. Cuman selesai tawaf kebutuhan untuk pakai Hambali kagak ada. Buat ini pengalaman saya. Karena kebutuhan untuk Hambali hanya sekedar di waktu tawaf. Jadi pakai itu Hambali. Cuman setelah tawaf selesai sa'i, di tempat sa'i saya mikir saya tidak butuh untuk Hambali lagi. Karena di tempat sa'i memang tidak butuh suci begitu. Akhirnya ketika sa'i saya ya kayak biasa. Nah ketika saya bersentuhan dengan lawan jenis, kemudian datang waktu sholat iqomah, saya wudhu lagi di tempat sa'i gitu. Karena saya kembali ke setelan pabrik lagi begitu. Setelan pabriknya memang Syafi'i gitu. Jadi ini hanya untuk, jadi salah satu fungsi, salah satu yang dikatakan oleh salah seorang sahabat itu, kata sahabat, bukan sahabat tabi'in, saya lupa namanya, ikhtilafu ummati, Umar bin Abdul Aziz. Tabi'in bilang, Umar bin Abdul Aziz mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Ini perbedaan di antara umat ini rahmat gitu. Apa salah satu makna rahmat? Kita bisa pakai pendapat berbeda pada kondisi yang tidak mungkin kita pakai pendapat yang biasa kita pakai gitu. Maka itu kan fungsinya dalam keadaan yang memang darurat, nggak bisa kita pakai selain itu. Maka di tempat yang tidak perlu lagi begitu, ya jangan begitu lagi, begitu maksud saya. Kalau saya begitu gitu. Jadi tapi kalau beberapa teman-teman mutawif tuh ya udah pokoknya selama di Mekah Hambali semua, wudhunya dari awal Hambali, nggak apa-apa gitu. Jadi tidak tidak emas. Ini soal soal pilihan yang menenangkan hati. Buat saya nggak tenang kalau saya terus-terusan Hambali padahal nggak ada kebutuhannya. Maka ketika sa'i bersentuhan dengan lawan jenis, datang waktu sholat iqomah, kan ketika qomat semuanya pada sholat tuh, yang sa'i juga berhenti, saya wudhu lagi gitu. Saya wudhu di tempat sa'i gitu. Oke? Saya kira cukup, terbalik tuh kan. Saya kira cukup, ini waktunya masih cukup banyak untuk kita diskusi dan tanya jawab, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi saya buka kesempatan Bapak Ibu untuk berdiskusi. Silahkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Bapak dan Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan. Ustaz, minta air hangat boleh?
Bukan udang gading yang udah habis. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair Ustadz untuk ini ilmu barunya saya baru tahu. Untuk yang wajib wudhu pada mazhab Hambali ini. Nah itu nanti pada saat pada saat tawaf gitu ya. Ya. Ya qadarullah misalkan batal gitu, itu kita melakukan wudhu ini gimana Ustaz? Mekanismenya, teknisnya kalau di lapangan saya belum kebayang sih. Iya. Nah. Apa ini? Oh kirain kopi, gelasnya gelas kopi nih gitu. Iya. Dari tadi air bening-bening aja nih. Ini kopinya yang ini. Alhamdulillah. Iya, kita doain Mas Riko mudah-mudahan rezekinya lancar. Mau didoain kawin lagi gak? Jadi begini, itu teknis wudhunya, solusi yang paling gampang itu make di tengah tawaf tuh ya, make botol spray. Jadi di kantong, kan kita boleh pakai tas, sedang dalam keadaan ihram tas itu tidak disebut sebagai pakaian. Jadi boleh itu kita bawa. Daripada isinya sendal, takut ketinggalan tuh sendal kan gitu. Taruh di dalam tas itu botol spray. Jadi ketika katakanlah memang bagusnya dari awal kita sebelum tawaf udah wudhunya Hambali. Tapi baru ngeh gitu. Waduh, tadinya kudunya wudhu Hambali, gue lupa nih. Di tengah-tengah tawaf, ya udah kalau begitu wudhu dah. Kalau keluar, ini kejauhan nih, ketinggalan jemaah nih, udah gitu mau nenteng emak lagi kan gitu. Susah nih. Maka wudhu di tengah-tengah pakai botol spray. Karena kan syaratnya membasuh. Yang namanya membasuh itu yang penting air mengalir. Dengan botol spray itu disemprot beberapa kali itu butirannya kan mengalir. Butirannya dengan kadar yang cukup banyak itu kan mengalir. Maka itu sudah cukup dikatakan sebagai membasuh. Jadi membasuh gitu. Sama seperti biasa. Cuman bedanya airnya itu kagak dari keran, kita dari botol spray sendiri. Entah istri kita yang bawa, anak kita yang bawa, ganti-gantian dah. Istri kita yang batal, kita yang nyemprotin, kan begitu. Cuman saya belum ngeliat nih praktek ini di tengah matof gitu. Saya khawatir praktek kayak gitu tuh kalau kelihatan diomelin. Saya khawatir, saya belum pernah meraktekin dan saya juga belum lihat gitu. Karena pengalaman emang dari awal kita suruh wudhu Hambali memang dari hotel begitu. Gitu kita arahin begitu. Jadi kalau ini solusi yang paling mungkin yang saya sarankan itu pakai botol spray. Jadi disemprot, muka usap, tangan semprot, ratain. Habis itu kepala, tangan aja yang basah diratain. Kemudian kumur-kumur ya, kumur-kumur belum tuh, jangan lupa karena Hambali. Kumur-kumur, kemudian akhirnya kaki dan seterusnya sebagaimana biasa. Itu solusi yang paling mungkin begitu. Atau kalau mau ini lagi wudhu pakai air jam-jam tuh begitu. Kan deket pintu gitu. Ya paling diomelin kan. Diomelin pakai air jam, diomelin. Jangan. Jadi pakai botol spray. Ini solusi yang paling mungkin gitu. Di antara solusi-solusi yang lain selain dia keluar dari. Saya nggak tahu perkembangan Masjidil Haram sekarang apakah disediakan tempat wudhu terdekat matof. Terakhir saya lihat belum ada, masih kayak dulu. Jadi memang harus keluar begitu. Oke? Baik. Kenapa? Iya, kalau di Hambali, kalau di Masjidil Haram iya bagi akhwat gitu. Makanya udah pokoknya tulis nih, kasih reminder HP, nyampe Saudi, nyampe Jeddah, wudhu Hambali, foto gede gitu. Kalau perlu wallpaper ganti, wallpaper HP kita, wudhu Hambali gitu, biar pas ngecek HP, Hambali. Kita ingat nih, kita di tempat yang kalau megang perempuan susah kalau wudhu lagi gitu.
Jadi dari awal dari hotel kita udah wudunya wudu hambali gitu, biar kesononya kagak ribet gitu. Oke? Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Itu kita peralihan masjab itu perlu niatkan atau gimana? Peralihan mazhab itu tidak perlu pakai niat gitu. Pakai niat itu untuk ibadah yang apa namanya, niat itu kan fungsinya membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Jadi niat pada wudunya itu untuk wudunya, bukan pada pindah mazhabnya. Jadi niat wudunya aja. Karena pindah mazhab itu kan juga memang dalam syariat memang kita tidak diwajibkan mengikuti satu pandangan dari seseorang. Maka pandangan siapapun kita ikuti sah-sah saja. Karena ini legal maka tidak perlu ada perpindahan niat. Jadi ikut satu mazhab itu bukan ritual. Yang kalau kita pindah kita butuh niat lagi untuk berpindah gitu. Kayak sholat kan ritual. Dari berjamaah pindah sendiri kan butuh niat. Karena ini ritual satu ke ritual yang lain. Ikut pandangan tuh bukan ritual. Gitu. Ritualnya tuh ibadahnya. Maka ikut pandangan yang berbeda, ikut mazhab yang berbeda tidak dibutuhkan niat. Termasuk ketika pindah dari Hambali ke Syafi'i tidak butuh niat. Niat ada pada ibadahnya, bukan pindahnya. Begitu ya. Mudah-mudahan paham. Oke? Ada Baik, lagi? silakan ada yang lain, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dari rangkaian rukun haji seperti di Arafah, melempar jumroh, sa'i, tawaf, itu yang benar-benar kita harus tetap bersuci itu hanya tawaf saja ya. Kalau yang lainnya artinya kalau tadi kan pasti kondisinya kan berdesak-desakan, baik melempar jumroh, sa'i segala macam, kita bersentuhan dengan beda ahwat itu tidak masalah, tidak perlu wudu lagi ya. Iya. Betul. Jadi dari serangkaian ini ritual haji yang harus suci daripada hadas itu tawaf ifadah. Tawaf ifadah yang tanggal 10 sama tawaf umroh yang pertama kali nyampe. Pertama kali nyampe kan tawaf umroh dulu. Wajib itu, umroh wajib. Maka ini tawaf harus suci. Kemudian selanjutnya adalah tawaf ifadah gitu. Yang lain, tawaf yang lain itu kan hukumnya sunnah. Artinya ya sunnah tetap syaratnya syarat tahar. Artinya kalau batal ya udah dah nggak apa-apa dah begitu. Namanya juga sunnah bukan syarat ibadah kan begitu. Yang wajib itu 2, tawaf umroh. Ini bagi teman-teman Bapak Ibu yang belum pernah umroh. Jadi pertama kali datang umroh itu jadi wajib. Kalau yang sebelumnya udah umroh, kewajiban umrohnya udah beres. Jadi pas pertama kali datang itu jatuhnya umroh sunnah gitu. Yang pertama kali nyampe datang baru-baru pertama kali begitu itu umrohnya wajib. Karena umroh haji dua-duanya kewajiban. Jadi jangan anggap yang wajib cuma haji, dua-duanya wajib. Umroh wajib, haji wajib. Yang udah umroh sebelumnya berarti kewajiban umroh udah beres. Sekarang tinggal kewajiban haji. Nah wajib haji yang harus dari ritual haji yang wajib, yang rukun, bagian rukun. Dan itu disyaratkan suci tawaf ifadah. Tawaf ifadah tanggal 10. Jadi pulang dari wukuf, malamnya bermalam di Muzdalifah, paginya tawaf itu namanya tawaf ifadah gitu. Oke? Ada lagi? Baik, silakan. Ibu-ibu? Ibu atau ya boleh. Bismillah. Ustadz, saya mau nanya kalau terkait masalah haid pada waktu tawaf itu gimana Ustadz? Haid tawaf lagi lagi haid apa? Iya, ketika itu jadinya nggak bisa mengikuti tawaf ya kalau misalnya haid. Jadi kan syarat tawaf itu suci dari hadas kecil, hadas besar. Maka orang-orang yang haid tidak boleh untuk melakukan tawaf. Ritual haji yang lain nggak apa-apa dikerjain. Tapi tawaf ini nggak bisa. Kalau pas lagi tawaf ifadah dia nggak bisa haid. Ini kitab fikihnya nih. Ini kitab fikihnya. Kitab fikihnya dia wajib menunggu di tanah haram, jangan keluar begitu dari tanah haram sampai haidnya selesai dia tawaf ifadah. Tawaf ifadahnya qadha. Jangan pulang begitu. Jangan juga. Nah cuman
Makai kitab fikih ini repot, kita udah dijadwalin soalnya, makai Kemenak kan jadwal tanggal sekian, rombongan ini sekian di sini sekian gini. Maka solusi yang diberikan oleh beberapa ulama untuk saat di Masjidil Haram itu atau keberadaan kita di Mekah, ini di Mekah nih bukan di Madinah, di Mekah begitu. Karena kita kan tahu nih tanggal haid berapa keluarnya, kita termasuk perempuan yang masih sehat begitu, bukan perempuan ada perempuan baki gitu. Kalau bahasa ininya monopos yang sudah tidak haid lagi. Maka solusinya minum pil penahan haid untuk kebutuhan ini. Aslinya makruh memang. Hukum asli meminum pil penahan haid itu makruh. Hukum aslinya begitu. Karena dia mencegah fitrahnya untuk berjalan. Tapi ini maslahatnya lebih besar. Maslahat haji karena kita beres tahun ini kan gak bisa berangkat tahun depan lagi kan. Gak bisa. Nih orang nih kok fikihnya begini. Orang yang haid atau tidak bisa melaksanakan rukun haji selama bulan haji. Kalau dia haid dia tunggu sampai selesai haidnya selama masih bulan haji. Al-hajju asyhurum ma'lumat itu yang dikatakan oleh Allah. Ketika sudah selesai musim haji, dia juga belum suci, dia tidak mengerjakan, wajib datang tahun besok. Wajib hukumnya begitu. Karena kan kata Allah wa atimul hajja wal umrah lillah, sempurnain. Ente belum nyempurnain udah pulang begitu. Maka kewajibannya sebagaimana Nabi Muhammad kan ada namanya umroh qadha. Tahun berapa tuh umroh qadha? Tahun ke-7. Tahun ke-6 kan dicegat tuh sama kafir Quraisy. Akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah kan ya. Tahun ke-7 itu umroh qadha. Begitu. Karena udah berangkat, kita udah berangkat, udah masuk, nggak boleh dibatalin. Itu kan ketentuan fikihnya begitu. Haid nggak beres-beres sampai waktu pulang, ya tahun depan kudu datang lagi. Cuman bisa gak gitu? Kita ponakan Yakut juga bukan kan begitu. Nah iya kalau ponakan kan bisa mesen. Apa yang kagak bisa kan iya. Nah motor aja kan iya. Kita mesen kemarin ponakan haid itu besok jadwalin lagi tahun depan. Bisa kita mesen. Cuman kita bukan siapa-siapa nih. Maka yang paling mungkin minum pil penahan haid. Makruh aslinya memang. Tapi untuk maslahat yang lebih besar, sebagaimana perdebatan tentang kontrasepsi di antara ulama. Kontrasepsi itu nunda kelahiran, yang paling dekat kan makruh itu. Tapi dilihat dari kondisi ekonominya, kondisi keluarga, mungkin bisa jadi mubarrir, jadi pemboleh, jadi makruh. Turun itu makruhnya jadi boleh karena ada maslahat yang lebih besar. Begitu. Oke? Ada lagi? Baik, silahkan. Nih ibu paling depan nih. Ustadz izin bertanya terkait masalah haid karena ini kan sangat penting banget buat perempuan ya. Pertanyaannya adalah kita itu kalau minum pil penahan haid itu kan makruh. Nah, kalau selama pelaksanaan haji itu sebaiknya kita itu menahan haid itu di tanggal berapa sampai tanggal berapa hijriah, karena sebenarnya yang wajib yang syarat suci untuk melaksanakan ibadah di rangkaian ibadah haji itu kan itunya di tawafnya. Terima kasih. Minum pil penahan, saya kan belum pernah ya minum pil penahan haid ya. Saya nggak ngerti nih bagaimana cara kerja pil ini begitu. Apakah ketika diminum gitu? Saya terusin apa enggak nih? Jadi apakah ketika diminum kemudian langsung bersih darahnya? Apa ada beberapa hari di mana keluar darahnya dulu? Ada beberapa. Dipikirin aja nih. Ini kita tawaf ifadohnya tanggal sekian. Sekan yang syaratnya beneran tawaf ifadah bagi yang udah umroh. Kalau udah umroh berarti dari dia nyampe. Saya tanggal umrohnya tanggal sekian, sekarang tanggal sekian. Kalau minum pilnya nanti hari kemudian, nanti pas umroh keluar itu, nanti pas tawaf keluar. Berarti minumnya dari kapan nih? Dari hari dimana ketika umroh, ketika tawaf ifadah, pil itu berjalan efektif gitu.
Jadi biar apa namanya maslahatnya dapat, nggak asal minum. Ada kok saya minum ada maslahat emang buat ibadah kan begitu. Oke? Oke ya, ada lagi? Nih, 1, 2. Ini sampai jam berapa nih Ustaz Amin? Oke. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya tadi kan sempat disampaikan bahwa kalau misalnya wudhu hambali itu kalau nggak bisa lepas sorbannya itu bisa diusapkan ke bagian sorbannya gitu ya. Apakah itu juga berlaku untuk akhwat ya Ustadz? Karena saya pernah dengar kalau tidak dimungkinkan ya udah nggak apa-apa hijabnya aja gitu. Betul. Karena Nabi Muhammad begitu. Cuman syaratnya bagian pala harus ada yang kena. Jadi dulu bagian pala harus ada yang kena. Jadi bukan cuman hijabnya doang. Karena bisa jadi dia punya hijab tebal yang tidak meresap airnya ke kepala. Karena wajibnya itu kan ngusap pala, bukan ngusap kerudungan, kan begitu. Jadi maka itu sebagaimana dulu Nabi Muhammad melakukan, Nabi Muhammad ini naikin sorbannya, imamahnya, dia usap ini nasiyahnya, apa nasiyah nih kalau bahasa Indonesia nih? Ini ubun-ubun ini ya? Yang apa di atas jidat dikit ngarang gitu. Yang ada rambutnya nih, beliau ngusap nasiyahnya, setelah itu dia usap seluruh bagian sorbannya. Jadi perempuan begitu harus usap sebahagian palanya. Tangannya masuk, entah dari mana tangannya masuk ke dalam kerudungannya begitu. Saya nggak bisa ngajarin karena ibu-ibu tahu sendiri dari mana tangan itu masuk kan gitu. Jadi ketika masuk baru kemudian seluruh bagian yang menutup palanya diusap begitu. Seluruh bagian pala. Artinya kalau kerudungnya sampai besar ya yang ini nggak usah diusap, hanya pada bagian kepala saja yang menutupi kepala. Begitu. Oke? Ada lagi? Ya, silakan. Bismillah. Izin bertanya untuk yang wudu mazhab Hambali. Ketika membasuh wajah, mulut dan hidung itu, apakah sebuah prosesnya itu bisa diskaliguskan? Jadi kan ada orang misalnya membasuh wajah, hidungnya langsung dimasukin air, mulutnya langsung sekalian kumur, atau memang diselesaikan dulu wajahnya, kemudian basuh hidung, baru mulut itu yang pertama. Yang kedua, pada saat di sini kan mengusap seluruh kepala tidak disebut ada telinga ya, artinya tidak ada harus ada mengusap telinga itu aja. Iya. Teknis mengusap muka dan juga mulut memang airnya itu disatukan. Hambali begitu. Jadi muka sekalian mulut dan hidung. Tapi dengan catatan airnya cukup untuk 3 anggota tubuh itu. Maka kalau airnya tidak cukup ya satu-satu. Kalau satu-satu yang duluan mana? Yang duluan muka. Karena yang wajib muka dulu. Kemudian setelah itu baru kumur-kumur dan juga hidung. Nah, kumur-kumur sama hidung sekali cidukan bisa tuh kan gitu, bisa. Tapi kalau muka disekaliin sama hidung mulut, saya nggak tahu ya, rada sulit tuh gitu, rada susah. Maka mukanya dulu, kemudian hidung dan juga mulut. Kalau kemudian kuping iya. Jadi dalam mazhab Imam Hambali dan Syafi'i sama, kuping ini hukumnya sunnah. Bukan kewajiban. Semua sepakat yang wajib pala. Kuping ini sunnah. Cuman perbedaannya Hambali bilang air kuping tuh air pala. Jadi sekali usap nih, ini tangan basah diusap, habis kepala nyambung ke kuping. Kalau Syafi'i kagak, airnya beda, air baru begitu. Ini kalau pakai air baru versi Hambali makruh karena dia pakai air yang tidak ada fungsinya. Karena bisa dari kepala, karena kelebihan air kan makruh dalam wudhu kan itu. Tapi kalau Syafi'i justru sunnah ngambil air baru begitu. Karena memang begitu terjadi perbedaan riwayat ketika Nabi Muhammad melakukan kuping tuh. Satu riwayat betul memang Nabi Muhammad sampai kuping sekalian. Tapi riwayat lain-lain Nabi Muhammad pakai air baru. Kata Imam Syafi'i,
Itu yang Nabi Muhammad langsung make dari pala sampai kuping karena emang airnya banyak. Jadi ketika diusap tangannya masih cukup basah untuk kuping gitu. Maka pada bagian di mana tangan masih cukup basah untuk kuping boleh-boleh aja. Cuman biasanya karena usapan tangannya kan tipis. Jadi ketika diusap kepala airnya sudah habis maka ngambil air baru. Jadi itu tapi nggak ada masalah dalam hal ini, dalam arti karena dua-duanya sepakat kuping bukan bukan kewajiban. Dua-duanya sepakat kuping itu hukumnya sunnah begitu. Oke? Ada lagi? Baik, silakan. Dari Bapak atau Ibu barangkali silakan. Dan untuk pembahasan fikih muslimah nanti ada sesi khusus insyaallah bersama Ustazah Erika Suryani Dewi. Udah lah ngasok. Masih ada waktu biar pas 9.30 4 menit lagi. Oke. Penanya terakhir deh kalau gitu. Ini penanya ini syarat untuk dapat kopi break. Sampai segitunya. Baik, penanya terakhir menjelang kopi break. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Ustadz, bagaimana dengan tayamum? Ya. Apakah misalnya ada kekhususan kita yang bisa tayamum itu seperti apa, dan apakah ada perbedaan untuk Hambali dan Syafi'i seperti itu? Terima kasih. Tayamum itu kalau penyebab boleh tayamum semua sama. Penyebab boleh tayamum itu ketika orang tidak punya air. Jadi penyebab tayamum itu pertama tidak ada air. Untuk pastiin air kagak ada kudu nyari dulu. Itu nyarinya tuh 150 meter. Karena wajib nyarinya itu kira-kira 45 cm. Satu hasta kan 45 cm. Jadi 300 itu kira-kira 1350 cm, berarti 135 meter. Ke depan, belakang, kiri, kanan. Cari kagak ada tayamum gitu. Jadi kalau tayamum tuh kagak ada urusannya haji, umroh, musafir atau bukan. Pokoknya air kagak ada aja. Yang kedua, air ada tapi kitanya penyakit, punya penyakit yang kalau makan air tuh berbahaya. Maka tayamum. Yang ketiga, airnya ada tapi membahayakan. Air ada nih. Sono nggak ada. No, yang ada di situ tuh di rumah yang warna merah begitu. Berarti harus ke situ minta. Tapi yang punya rumah orang PKI misalnya gitu. Yang kalau kita masuk ditembak ini bahaya. Wah, jangan gitu. Atau kalau ada sungai tapi sekelilingnya hewan buas kan nggak bisa tuh. Jadi air kagak ada kitanya sakit, ada membahayakan. Atau ada airnya tapi dibutuhkan untuk makhluk hidup. Ini air sisanya cuman segelas kecil. Buat minum ini kita dari tadi jalan udah sekian jam kagak minum-minum. Ini kalau kita pakai wudhu, belas ini kita nggak minum. Kita nggak tahu sampai kapan kita dapat air lagi. Maka datang waktu sholat boleh tayamum. Karena airnya hanya cukup untuk kelangsungan hidupnya. Dan juga bukan dia. Tapi makhluk yang dia bawa, makhluk yang terhormat, yang penting bukan babi, bukan anjing gila. Kalau anjing piaraan bisa, anjing piaraan burung bisa tuh. Jadi rumahnya tuh burung banyak banget. Aduh, dijajarin ada berapa tuh, lobetnya ada 5, murainya ada 17. Tuh. Pokoknya ini air cuma nyisa dikit banget. Ini mau buat burung ini kalau kagak burung pada mati. Boleh tuh burung kasih kitanya tayamum. Karena burung itu juga makhluk yang dihormati dalam syariat. Yang tidak dihormati itu anjing gila, babi, orang ninggalin sholat tuh. Kita punya temen kagak sholat, keausan. Ada air cukup buat wudhu kita doang. Mending kita wudhu daripada dia yang hidup gitu. Bener ini.
Ini di kitab fikihnya begitu. Cuman kalau kita ngomong gini kita ngelanggar HAM katanya begitu. Saya bisa dipenjara kan. Tapi begitu, ada makhluk yang tidak punya kehormatan dalam pandangan syariat. Orang yang ninggalin sholat, orang yang sudah menikah berzina, orang yang murtad, nggak punya kehormatan dalam syariat. Ini orang-orang yang tadi termasuk kafir harbi, orang-orang yang tadi disebutkan dalam pandangan syariat kan hukumannya dieksekusi. Nggak punya kehormatan. Maka ketika airnya dikit bisa buat wudhu, tapi ada orang yang bakalan kesusahan hidupnya karena sebab nggak ada air, tapi dia tidak punya kehormatan dalam syariat, maka ibadah wudhu lebih penting daripada hidupnya mereka gitu. Kapan waktu kita bahas lebih jauh tentang tayamum. Lagi di Mekah air kagak ada misalnya begitu ya, begitu berarti penyebabnya udah ada nih. Air kagak ada, kita cari ke sono 300 hasta. Udah sebar aja dah orang. Ini yang tua-tua nunggu aja di sini gitu. Jemaah ini bapak ke sono, ibu ke sono, bapak ke sana gitu. Nanti yang tua-tua tunggu di sini dapat kabar dari yang nyari. Keadaan baru kita tayamum. Begitu. Termasuk di pesawat. Ini repot nih jawabannya, ini makin lama nih. Ini jadi di masalahnya memang dalam pandangan madhab Imam Syafi'i sebenarnya bukan cuman masalah toharohnya, tapi sholat di pesawat pun bermasalah gitu. Karena orang mampu berdiri tapi kok sholatnya duduk, kagak ngadep kiblat lagi. Maka sholat yang dikerjakan entah dia tayamum atau berwudu secara sempurna di toilet atau pakai botol spray, ini sholatnya disebut sebagai sholat lihurmatil wakti. Sholat hanya untuk menghormati waktu sholat. Nanti nyampe Jeddah, nyampe Madinah, qadha sholat yang tadi dilaksanakan di dalam pesawat. Urusannya bukan wudhu tuh, urusannya sholatnya tidak dikerjakan dengan syarat yang menggugurkan kewajiban. Nabi Muhammad sholat di kendaraan iya, tapi itu sholat sunnah. Kata Sayyidina Jabir bin Abdullah, fa'idha aradal faridoh. Tapi kalau Nabi Muhammad pengen sholat fardu, nazal, turun dari ontanya, fastaqbalal kiblah, ngadep kiblat. Nah kita nggak begitu. Di mobil, di pesawat. Maka sholat-sholat yang dikerjakan dalam keadaan seperti itu namanya sholat lihurmatil wakti. Kalau mutoibnya saya turun dari bandara saya suruh qadha semua. Tapi kalau beberapa mutawib, beberapa teman ini kan ada yang mengatakan wah itu sholatlah semampunya. Emang kita mampunya begitu. Ya udah itu tergantung ininya. Tapi dalam pandangan Syafi'i ini sholat lihurmatil wakti. Jadi hanya untuk menghormati waktu, kewajibannya belum gugur. Nyampe di bandara, berapa sholat yang dikerjain itu di pesawat? Sholat isya sama sholat, gak mungkin kalau sholat isya. Zohor sama asar, kan 9 jam kan itu. Kalau orang berangkatnya habis sisa tuh enak tuh kan gitu. Nyampe sono, malah pas dapatnya waktu subuh kan ya gitu. Jadi nggak ada waktu sholat yang ketinggalan di pesawat itu. Jadi sholat yang dikerjakan itu diqadha gitu. Kalau sholatnya dalam keadaan duduk, entah dia berwudu atau tidak atau bertayamum, tapi sholat dalam keadaan seperti itu tidak menggugurkan kewajiban. Oke? Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat. Kita semua dalam keadaan sehat. Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Allah mampukan kita untuk terus berziarah ke Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Dan orang tua kita yang sedang sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan, yang sedang kesusahan diberikan jalan keluar, yang sedang dalam kekurangan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una
warzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan fid din ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafuruqana min ba'da hadza tafaruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur terima kasih Ustadz atas sharing ilmunya. Alhamdulillah pergi ke Mekah berdua selalu nemu keripik. Alhamdulillah Bapak dan Ibu selamat kopi break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bapak-bapak di belakang, ibu-ibu di pinggir aula. Terima kasih. Ini buat ini.